Dulu abang 2014 bulan puasa ketiga. Alhamdulillah. Jadi abang dulu masuk ke pondok pesantren Darul Mampukan Baru ini pada tahun 2014. Bulan puasa abang menangis di sini. Kenapa menangis? Karena orang tua dah pulang, kawan-kawan orang tuanya masih ada. Jadi orang tua abang dah pulang, jadi abang menangis sendiri sendiri. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mau mendengarkan tausiah tak? Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Darusman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Dulu Ustaz Darusman ini kasih asrama Abdullah waktu zaman abang. Jadi dia ini dulu pernah menjadi wali kabas kamar abang juga. Jadi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan beliau. Alhamdulillah ada juga Ustaz Khairul Anwar. Khairul dulu mengajar kami imla. Nah, dulu dia mengajar kami imla di kelas 9 B5. Wali kelas abang dulu kelas 9 B5 Ustaz Asril. Jadi ini produk Ustaz Asril ini. Alhamdulillah. Jadi abang dulu masuk ke pondok pesantren Darul Hikmah ini dengan kesedihan, penuh dengan kegelisahan. Abang bertanya di dalam hati, bagaimana caranya kita harus berada di pondok pesantren ini? Bagaimana caranya kita istiqomah di pesantren ini? Dan pesantren inilah yang mengantarkan kami bisa menuntut ilmu di Ardul Kinanah. Alhamdulillah. Ada yang mau Mesir? Ada yang mau banat? Kalau banat mudah mau Mesir, jadi suami orang Mesir, amin. Kalau banat yang mau Mesir habis lebaran nanti WA abang ya. Jadi abang sampai di Pekanbaru kemarin, abang chat Ustaz Al-Bulian. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah abang boleh datang ke pesantren Ustaz mau silaturahim? Lalu Ustaz bilang ahlan akhi. Masya Allah tawaduknya Ustaz Al-Bulian. Jadi diajarkan dulu sama Ustaz Khairul kami mahfuzat tawaduk takunkan najmi. Tawaduklah kita seperti bintang yang laut jauh di luar angkasa. Walaupun dia jauh di luar angkasa sana, akan tetapi dia selalu menundukkan pandangannya ke bumi. Wala takunkan dukhani, janganlah kalian menjadi seperti asap yang dia ini hina, tak ada manfaatnya. Dia itu apabila kita dekat dengannya, kita hidup, kita menjadi batu, akan tetapi dia ingin selalu tinggi di atas. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita memiliki ilmu yang banyak, maka wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kita berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sombongan. Oh, belum lagi kita bersyukur kepada Allah dan panjang aja ceramahnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
pergilah ke masjid, maka kawan yang mengingatkan kita untuk pergi ke masjid ini, maka peganglah dia, jagalah dia, karena sulit mendapatkan kawan yang mau mengingatkan kita tentang kebaikan. Jadi kita sekarang berada di pesantren Darul Hikmah. Kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kalian ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Banyak orang di luar sana ingin
pondok santrinya. Santri ini beda, kenapa? Ada namanya hari santri nasional. Mahasiswa di luar nggak ada. Kami kalau hari santri nasional itu kami pasang foto, foto pondok pesantren Darul Hikmah, bangga menjadi santri Darul Hikmah. Di Mesir itu, kami di Mesir ada namanya rumah pondok pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Ada. Jadi di Mesir itu ada rumah pondok pesantren Darul Hikmah. Alhamdulillah abang dan kalian dua orang telah berangkat ke Mesir pada kemarin tanggal 28 sama tanggal pokoknya kita mulai puasa hari Rabu, ya kan? Hari Rabu itu Bang Hafiz berangkat, Imam Hafiz berangkat ke Mesir pada hari Selasa. Hari Selasa. Dan Bang Zidni berangkat ke Mesir pada tanggal 28 kemarin. Alhamdulillah mereka sudah berada di Mesir dan mereka tinggal di rumah pondok pesantren Darul Hikmah. Bangga tidak menjadi santri Darul Hikmah? Bangga kita. Kenapa bangga? Karena Bagus Salam ini kita pesantren Darul Hikmah. Bagus Salam kita punya rumah di Mesir. Alhamdulillah Darul punya rumah ini. Alhamdulillah. Bangga kita menjadi santri hari ini Ustaz. Banyak pesantren hari ini tidak bisa memberangkatkan siswanya ke Mesir. Kenapa? Al-Azhar punya peraturan adalah orang yang bisa mendaftar di Universitas Al-Azhar harus memiliki ijazah yang mu'addalah. Ijazah yang mu'addalah adalah ijazah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Darul Hikmah agamanya madrasah aliyah, sedangkan pesantren di luar sana itu ijazah mereka SMA. Bagus Salam itu SMA, bukan madrasah. Jadi mereka tak bisa ke Mesir hari ini. Jadi beruntung kalian berada di Darul Hikmah bisa mendaftar ke Mesir. Alhamdulillah. Bangga tidak menjadi santri? Jadi abang datang ke sini, kalau abang kasih kalian uang Mesir semuanya mungkin tak ada duit. Kalau abang kasih kalian tasbih satu-satu tak mungkin juga cukup. Kalau abang kasih kalian oleh-oleh coklat dari Mesir tak juga cukup karena banyak santri Darul Hikmah. Abang datang ke sini menyampaikan nasihat kepada kita semua terkhusus untuk abang pribadi untuk menjadi apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa berbakti kepada ayah dan bunda, supaya kita bisa menjadi santri-santri yang berbakti kepada ustaz dan ustazah, karena bekal dengan akhlaklah di luar sana kita bisa dihargai oleh orang. Kalau kita banyak dulu, ini baru pengalaman abang, banyak dulu orang itu di pesantren nakal, kerjanya cabut
perlu dipertanyakan, perlu dites di rumah sakit dilakukan dulu. Karena apa? Karena mereka itu tidak pernah berpikir apalah arti manjat pagar, apalah arti datang ke warnet, apalah arti membawakan foto pesantren. Tak ada gunanya. Duduk kita di sini, lamar kita di sini, berada di sini, istiqomah kita dengan ibadah kepada Allah, istiqomah kita menuntut ilmunya Allah, istiqomah kita belajar dengan baik di pesantren ini. Keluar kita dari pesantren, kita akan dipakai oleh orang lain, kita akan dihargai oleh orang lain. Tapi kalau kita di pesantren ini nakal, tak mau sholat ke masjid, abang selama di pesantren diizinkan sama apa namanya? Apa? Ada yang bagian apa itu? Keamanan. Boleh sholat ke masjid. Kalau pikir kamar, boleh sholat di kamar. Tak ke masjid. Habis abang pikir kamar tu abang ke masjid. Tak mau abang sholat di kamar. Serius ni? Ini dilakukan pula kabarnya. Tak yakin kan? Jadi pergilah ke masjid, belajarlah dengan baik di pesantren ini supaya apa? Supaya kalian nanti tidak menyesal di kemudian hari. Karena apa? Banyak orang yang menyesal dulu. Aku menyesal. Kenapa menyesal kawan? Dulu di pesantren aku belajar dengan baik. Kenapa menyesal kawan? Dulu di pesantren aku nakal. Kenapa menyesal? Karena dulu aku di pesantren tidak belajar dengan baik. Banyak artinya makasih tahu ya. Banyak orang itu menyesal ketika ayah dan bundanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aku menyesal tak belajar dengan baik di pesantren karena apa? Ayahku dipanggil oleh Allah. Jadi kalian belajar dengan baik di pesantren ini adalah cara kalian berbakti kepada ayah dan bunda kalian. Kalian belajar dengan baik, tidak pernah meninggalkan salat, itu adalah cara kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cara kalian adalah untuk berbakti kepada ustaz dan ustazah. Adalah cara kalian juga untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu. Paham? Paham itu? Lama hari namanya. Lama? Apa lagi? Jadi, abang dulu pesantren, abang di pesantren ini masih gak tahu. Abangnya lulus. Taman abang pesantren dari 5, ini abang ke mandua model tetapkan tahu. Taman dari mandua model pekan baru, abang lulus di kuliah Universitas Hidayatullah Jakarta. 4 tahun abang kuliah di Jakarta, 4 tahun, 4 semester abang kuliah di Jakarta. Abang tes pemenang untuk berangkat ke Mesir. Alhamdulillah Allah takdirkan lulus pada tahun 2022 kemarin. Jadi abang di Mesir alhamdulillah baru 1 tahun. Ini bulan Lebaran. Insya Allah habis raya abang berangkat lagi di Mesir. Jadi pengalaman abang di pesantren ini adalah kita harus menjadi santri yang taat. Kita harus menjadi santri yang baik. Kenapa? Karena abang dulu punya cita-cita di pesantren ini. Yang pertama adalah ingin menjadi orang yang habis Quran. Dulu Ustaz Iman mengatakan, hendaklah kalian selalu berdoa dengan Quran, wahai anak-anakku, wahai santri-santriku. Maka kemana-mana abang bawa Quran. Pergi sekolah bawa Quran, pergi ke kantin bawa Quran. Sampai di sini sholat duha, baca Quran. Tapi abang rasa abang gagal, abang tak sanggup baca Quran. Karena apa? Banyak lagi hafalan yang lain. Pindah abang cara kedua, karena di dalam hati abang, waktu abang duduk di Singkong dulu, 2014 itu kami masuk dulu bulan puasa. 2 minggu kami masuk di pesantren, merasa 2 tahun lamanya. Tak pernah berpisah sama orang tua. Awak jauh dari kampung sana, masuk ke dalam Mas, ada orang kampung di sini. Orang kampung banyak di Mesir. Orang kampung di Mesir hari ini 135 orang.
Itulah yang terpikir oleh abang. Cara pertama abang lakukan adalah ingin orang hafal Quran. Tapi abang merasa abang gagal. Abang ingin masuk cara kedua. Ada dulu namanya Abang Irfan. Ustaz Irfan, saudara Ustaz Irfan, itu dia cerita sama abang. Bang, aku kemarin nabung bang. Aku nabung uang receh itu aku masukkan dalam kantong plastik. Habis itu aku ikat, aku tulis di situ, aku ingin memberangkatkan umroh ayah dan bunda. Jadi ibunya membersihkan kamar, dapat dia kantong plastik dan berisi tulisan itu. Lalu ibunda yang menangis, lalu dipanggil Irfan, sininya. Menangis dia menangis sejadi-jadinya karena apa? Karena orang tuanya bahagia, karena ada anaknya ingin menabung untuk memberangkatkan umroh ayah dan ibu. Bangga mereka. Jadi abang mau ikut juga. Abang nabung. Datang libur bulanan dia ajak sama kawan. Man, kita ke Ramayana Pusat yuk. Macam mana pun kita mau sana. Naik TMB kita. Berangkatlah. Dan tambah banyak itu habis semuanya. Akhirnya pindah lagi secara berikutnya adalah abang naik juara kelas. Dulu abang kelas 7B6. Kelas 1 wali kelasnya Ustaz Muhammad Zaki, guru SKI tahu. Itu wali kelas abang kelas 1. Wali kelas abang kelas 2 Ustaz Anfiani. Sekarang terpindah. Agak lagi terpindah ya. Wali kelas kelas 3 itulah Ustaz Asri. Walaupun kita kalau kita lupa wali kelas kita di kelas 6 baru siapa wali kelas abang dulu kelas 1 itu Islam. Tidak tahu abang dulu. La ilaha illallah. Ini orang yang sombong dengan seperti ini. Jadi abang pengen juara kelas. Kelas 1 itu abang dulu juara 3. Main kelas 2 masuk abang kelas 10 bulan 8B1. Oh, kalah saya juga. Orang pintar-pintar, orang yang hebat, awak dapat lagi terakhir. Alhamdulillah. Ngapal Quran gagal. Ingin menabung gagal. Ini kelas 3 ITS juara kelas gagal juga. Apa cara yang akan bisa membahagiakan ayah dan bunda? Bertanya abang di dalam hati abang. Abang kelas 1 kelas 2 pesantren tak pernah ceramah bersama. Kalau dasar seorang Islam abang keluar masjid. Nanti orang tak mau terawih baru abang masuk masjid lagi. Saking tak mau ceramah. Lebih baik abang ditampar sama Ustaz Darusman. Ustaz Darusman ini dulu pembimbing UPM. Jadi kalau malam minggu dia datang ke masjid. Masuk dia ke kelas. Siapa yang tak mau maju? Siapa? Bukan Ustaz. Sekarang bagi cuci Ustaz dan ngaji semua orang tuanya. Kami dulu, abang dulu. Kita baru masuk. Tak pernah mau maju. Kami datang kemudian kalau dalam ngomong Allah
masuk Ustaz. Dipanggil lah, panggil Bayu sama. Nah, tahu saya ini Madinah ini. Datang situ kenapa ada kunci? Kalau Ustaz. Akhirnya sini. Pam. Sama Ustaz. Akhirnya Ustaz disuruh buka. Kebetulan hari itu siap hujan. Disuruh buka Ustaz yang bayar dengan Ustaz. Kayak gitu kami dulu ini enggak. Waktu ini telinga sama Ustaz. Apa? Jadi begitulah perjuangan kami di dalam ini dulu. Jadi kalian ini